Ada apa dengan aplikasi pinjaman online dari Cairin? Kok kemarin ada yang sempat komen selalu minta bahas aplikasi Cairin. Saya beberapa kali menemukan komentar-komentar seperti itu untuk minta review aplikasi Cairin, aplikasi Cairin. Nah, maka dari itu saya buatkan aja lah videonya ya. Jadi memang ada apa dengan aplikasi ini? Kok saya heran gitu ya, banyak sekali yang minta buatkan review dari pinjaman online Cairin ini. Nah, langsung aja teman-teman. Jadi ini aplikasinya Cairin pinjaman uang online dari PT Idana Solusi Sejahtera. Nah, kalau melihat dari segi legalitasnya, saya lihat aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK di urutan nomor 53 ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di urutan ke 53. Jadi aplikasinya itu sudah resmi dan sudah terdaftar di OJK. Ratingnya pun sudah di atas 4, yaitu 4,3 dengan 315.000 ulasan. Ada 5 juta orang lebih yang sudah install. Artinya kan sudah cukup banyak yang menggunakan ya. Kemudian kita akan mereview soal fiturnya, bukan fitur, soal produknya ya teman-teman. Produk pinjamannya itu seperti apa. Nah, di sini aplikasi Cairin ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman mulai dari 300.000 sampai 50 juta. Kemudian untuk periode pinjaman atau yang biasa kita sebut dengan tenor gitu ya. Yang paling pendek adalah 3 bulan dan yang paling panjang adalah 1 tahun atau 12 bulan. Lalu suku bunga maksimum atau suku bunga tahunan teman-teman di sini 24% per tahun. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi bunga 24% per tahun, pertanyaannya adalah apakah sudah mematuhi aturan OJK gitu kan. Di sini saya kasih tahu teman-teman ya. Ini yang saya tahu soal peraturan bunga. OJK itu sudah mengatur sebuah fintech kayak gini, pinjaman online gitu ya. Itu sudah diatur bahwa bunga maksimal per tahunnya adalah antara 12 sampai 24%. Ya, maksimal 24%. Sedangkan cairin ini saya lihat 24% per tahun. Artinya ya masih mematuhi aturan OJK atau tidak? Ya sudah mematuhi teman-teman ya, karena tidak lebih dari 24% per tahun. Tapi ya mentok gitu ya, bunga yang paling mentok gitu. Mentang-mentang OJK mengatur bunganya maksimal 24% per tahun, dimentokin aja nih bunganya gitu mungkin ya. Kemudian untuk contoh perhitungannya nih, misalkan teman-teman pinjam 1 juta gitu ya. Dengan jangka waktu 120 hari atau setara 4 bulan, maka yang biaya teman-teman harus tanggung atau bunganya nanti teman-teman harus bayar totalnya adalah Rp1.270.000. Apakah teman-teman merasa keberatan kalau seperti ini? Atau mungkin nanti ada potongan-potongan kayak diskon-diskon gitu. Atau mungkin ada potongan-potongan nanti, maksudnya itu ada diskon-diskon gitu ya. Kalau ini bunga mentah gitu istilahnya. Dan nanti ada bunga matang gitu. Jadi teman-teman pinjam 1 juta bayar 2 juta. Kok 2 juta? Pinjam 1 juta bayar 1.270.000 gitu ya. Dan syarat untuk pinjam di aplikasi ini kayak gimana nih? Untuk syaratnya adalah teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas dan memiliki KTP. Kemudian teman-teman bisa mendaftar melalui nomor HP yang aktif dan teman-teman tidak lagi di luar negeri. Maksudnya gimana? Kan banyak teman-teman ya orang-orang Indonesia itu yang kerja di luar negeri. Mereka kan biasanya ya tidak menutup kemungkinan, pasti ada aja kan yang butuh pinjaman gitu. Terus install aplikasi pinjaman online Indonesia. Nah itu nggak bisa teman-teman, karena sudah terdeteksi bahwa lokasinya berada di luar negeri. Itu nggak bisa. Yang bisa hanya di dalam negeri saja ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana aplikasi ini? Apakah aman aplikasi Cairin pinjaman online ini? Menurut saya sih ya aman-aman aja teman-teman ya. Selagi itu ada di daftar OJK, ya paling tidak risikonya lebih bisa dikendalikan, lebih minim lah daripada teman-teman install aplikasi pinjol ilegal di Play Store. Itu malah lebih berbahaya.
Maka dari itu teman-teman saya sarankan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman nanti menerima update video-video terbaru seputar informasi pinjaman seperti ini agar tidak salah install ya. Untuk keputusan ya ada di tangan teman-teman masing-masing, apakah teman-teman yakin pinjam di aplikasi ini atau tidak. Kalau saya pribadi sih teman-teman ya nggak ada rasa khawatir ya. Pokoknya saya yang sudah terdaftar di OJK itu nggak ada rasa khawatir kecuali kalau belum terdaftar di OJK seperti itu. Oke, mungkin kayak gini aja di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya, jangan lupa di-share juga. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.